Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salam damai sejahtera untuk saudara-saudara semua. Perkenalkan, saya Pendeta Samuel Adi Nugroho dari Gereja Kristen Jawa Guntur Geni, Poncosari, Serandaan, Bantul, hendak menyampaikan renungan di dalam Lentera Mergangsan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami mengucap syukur pada hari ini. Tuhan perkenankan untuk dapat merenung, mendengarkan firman-Mu. Kuasailah dengan Roh-Mu yang kudus. Berbicaralah ya Bapa kepada kami semua, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan, bacaannya diambil dari Matius 20, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-16. Matius 20, ayat yang pertama sampai dengan 16, akan saya bacakan perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu," dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan hal yang sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, mau merenungkan serta melakukannya di dalam hidup setiap hari. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari perumpamaan tentang pekerja-pekerja kebun anggur, Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16, kita mendapatkan pelajaran yang penting dan berharga dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang kasih karunia Allah yang tidak terbatas.
Dalam perumpamaan tersebut, Tuhan Yesus menceritakan tentang seorang pemilik kebun anggur yang mempekerjakan pekerja-pekerja untuk memetik kebun anggurnya. Nah, pekerja-pekerja tersebut dibayar sama, baik yang bekerja di awal maupun yang bekerja di akhir. Baik yang mulai bekerja di pagi hari, di siang hari, maupun yang bekerja di sore hari. Perumpamaan ini mengajarkan kepada kita semua akan kasih karunia Allah, bahwa Allah tidak memandang siapapun yang datang kepadanya. Allah mengasihi setiap orang. Allah juga tidak memandang seberapa lama dia sudah melayani Tuhan, ataupun seberapa singkatnya dia sudah melayani Tuhan. Perumpamaan ini juga mengajarkan kepada kita tentang bahaya dari iri hati. Ya. Para pekerja yang memulai pekerjaannya lebih awal itu merasa iri hati dengan pekerja yang datangnya di bagian akhir. Apa yang menyebabkan mereka iri hati? Karena yang bekerja di awal, yang bekerja datang di awal, maupun yang bekerja atau datang di akhir, itu mendapatkan upah yang sama. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, iri hati itu bahaya sekali bagi kehidupan kita. Karena iri hati itu adalah salah satu dosa yang membahayakan bagi kita. Perbuatan iri hati itu membuat diri kita tidak bahagia, karena kita membenci orang lain. Nah, oleh karena itu, bagaimana supaya kita tidak iri hati? Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan supaya kita tidak memiliki kebiasaan iri hati. Yang pertama, kita harus fokus pada kebaikan yang sudah kita miliki. Setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan, dan terutama diri kita. Kita harus merasa bangga dengan kelebihan yang kita miliki. Kita harus bangga akan kebaikan yang kita miliki. Nah, oleh karena itu, maka kita jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena manakala kita membandingkan diri kita dengan orang lain, maka yang ada adalah iri hati. Oleh karena itu, hal yang terpenting yang pertama harus kita pahamkan dalam diri kita adalah kita harus bangga akan kelebihan kita, kita harus bangga dengan kebaikan yang sudah kita miliki. Yang kedua adalah bersyukurlah atas apa yang kita miliki. Allah memberkati setiap orang. Allah memberkati setiap orang. Maka fokuslah pada berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Janganlah kita memikirkan hal-hal yang tidak kita miliki, tapi fokuslah pada berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Maka kita akan merasa bahagia atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi bersyukurlah atas apa yang kita miliki, yang adalah berkat Tuhan, dan jangan fokus pada apa yang tidak kita miliki. Hal yang ketiga adalah lakukan hal-hal baik kepada orang lain. Karena ketika kita melakukan hal-hal yang baik kepada orang lain, kita merasa bahagia. Kita merasa puas. Nah, hal ini akan membantu kita untuk tidak memiliki iri hati kepada orang lain. Mari, ketiga hal tadi
Yang pertama, fokuslah pada kebaikan yang ada pada diri kita sendiri. Yang kedua, bersyukurlah atas apa yang kita miliki. Yang ketiga, lakukanlah hal-hal yang baik kepada orang lain. Dengan melakukan semuanya itu, diri kita akan merasa bahagia dan kita akan terhindar iri hati kepada orang lain. Mari saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita merubah iri hati dengan kebahagiaan yang ada di dalam diri kita atas berkat Tuhan dan atas yang kita lakukan kepada orang lain. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, ampunilah aku karena telah iri hati kepada orang lain. Aku tahu bahwa iri hati adalah dosa yang merusak. Tolonglah aku untuk fokus pada kebaikan yang ada pada diriku dan bersyukur atas apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Bantulah aku ya Tuhan, untuk melakukan hal-hal yang baik untuk orang lain. Dengan demikian, aku dapat melupakan rasa iri hati yang ada dalam diriku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudaraku yang terkasih, Lentera Mergangsan. Tuhan memberkati kita semua, jaga hati kita, lakukan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga untuk kehidupan kita bersama dengan sesama. Tuhan memberkati kita. Amin.